Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Close to Date Podcast. Save the date for information update. Oke, hari ini kita kembali berbincang lagi, melanjutkan perbincangan yang kemarin, di mana sekarang kita pada subtema yang kedua untuk kita dan Kak Arka. Sebenarnya kita akan membahas mengenai gimana sih pendidikan selama masa pandemi ini. Nah, kita kan udah sebagai mahasiswa nih, semester 1, aku 3, dan juga Kak Arka semester 5 sebagai ya semester tua lah bisa dibilang. Selama mengikuti kegiatan kuliah online, terutama aku dan Gita mungkin udah mengikuti kuliah online itu sejak kita masuk ke perkuliahan kan. Nah, Kak Arka sendiri kan udah pernah merasakan bagaimana online dan offline. Kalau menurut Kak Arka sendiri, gimana sih sistem pendidikan di masa pandemi ini? Menurut Kakak efektif nggak perkuliahan online itu dilakukan? Kalau berbicara mengenai efektif atau tidak, jelas yang lebih efektif itu adalah kuliah offline. Seperti aku rasain dari semester 1 dan 2, itu sangat-sangat efektif. Kayak lebih enak lah menjalani kuliahnya. Karena yang menurut aku, kalau kuliah offline itu kita bisa bertemu dengan dosen itu memang menciptakan sebuah interaksi yang memang nggak bisa dibilang secara gampang lah. Itu cuma perasaan aja gitu. Itu yang kita nggak dapetin secara kuliah online. Makanya kalau dibilang efektif itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, di mana dia mau maknai tentang kuliah online itu. Kalau aku melihat banyak teman-teman yang memang dari awal kuliah online itu memang dia tuh fokus, dia tuh menyiapkan segalanya dengan memang serius. Tapi setelah lambat laun dengan waktu yang bisa dibilang hampir 2 tahun, itu mungkin hampir semua orang jenuh ya. Iya, benar. Ada yang mungkin kuliah sambil tiduran, rebahan, ada mungkin yang sambil ditinggal gitu kuliah. Itu yang mungkin membuat kayak emang kuliah online kurang efektif gitu. Tapi kalau dibilang efektif atau tidak dengan situasi kayak gini emang nggak ada pilihan lain. Iya, ya benar banget ya teman-teman, karena kita juga nggak punya pilihan untuk terus bisa melanjutkan pendidikan kita gitu kan, karena situasi juga nggak bisa gitu. Tapi bener sih kata Kak tadi, kalau ngomongin efektif nggak efektif mungkin memang lebih baik untuk kuliah offline gitu. Apalagi mungkin kita nih sebagai semester 1 dan juga aku belum pernah merasakan gimana sih sensasi kuliah offline di Uniksa di jurusan hukum dan kewarganegaraan kayak gitu kan. Nah, tadi kan udah dibilang dari segi efektif dan ketidak efektifannya dari kuliah online itu. Nah, kalau kita sendiri selama mengikuti perkuliahan online, ada nggak sih hambatan yang atau kendala deh yang buat kita itu jadi jenuh gitu, menerima perkuliahan dari dosen gitu. Terus menurut kita sendiri, pelajaran ataupun mata kuliah yang diberikan dosen selama perkuliahan online, kita bisa mencerna itu dengan baik nggak sih? Atau mungkin menurut kita sendiri gimana? Baik, untuk kita sendiri, karena dalam dunia perkuliahan itu kan kita masih terbilang baru Kak ya, dan juga masih semester 1, dan sejauh ini kendalanya yang kita rasakan itu di jaringan, karena kan seperti yang kita tahu di akhir tahun ini cuaca nggak nentu ya, dan juga jaringan di desa itu kadang ada hilang gitu. Nah, itu sih yang sebenarnya salah satu kendala banget untuk di kuliah online, karena pas Zoom gitu contohnya kan sekarang jaringannya itu hilang, jadinya penjelasan dari dosen itu terputus-putus. Dan untuk penerimaan materi dari dosennya sendiri, sejauh ini kita sudah cukup memahami, dan di penjelasannya tersebut juga dosen memberikan penjelasannya itu cukup baik, dan ditambah lagi dengan PowerPoint yang menarik yang jadinya memudahkan mahasiswa-mahasiswa itu memahami seperti itu. Oke, jadi benar ya, sinyal itu adalah salah satu kendala terbesar selama kita melakukan perkuliahan online. Belum lagi teman-teman kan nggak semuanya tinggal di perkotaan gitu lah, bilang kayak gitu tadi. Aku ngerasa juga sih selama masa perkuliahan online itu dengan adanya sinyal yang lemah dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya tadi mengenai transfer knowledge-nya dari dosen ke mahasiswa itu juga menarik sih yang kita bilang, karena itu memang tergantung lagi sama gimana kita mahasiswanya. Benar, gimana kita sebagai mahasiswa itu bisa menerima pembelajaran dari dosen itu sendiri. Oke, ini pertanyaan untuk kalian berdua. Nah, selama masa kuliah online, gimana sih cara kalian untuk tetap produktif gitu?
biar kuliahnya jalan, terus mungkin acara atau kegiatan di rumah itu juga jalan, bantu orang tua gitu misalnya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Kalian sebagai King and Queen yang mungkin bisa dibilang sebagai role model lah, gimana sih cara kalian untuk tetap produktif di masa pandemi untuk khususnya dalam dunia pendidikan? Mungkin dari kita dulu. Jadi caranya kita untuk tetap produktif di masa pandemi itu sebenarnya simpel ya Kak. Yaitu yang pertama adalah dengan mencatat poin-poin ataupun kegiatan-kegiatan yang penting agar nantinya tidak ada kegiatan perkuliahan ataupun organisasi itu yang bertabrakan. Kemudian membiasakan diri untuk mengerjakan tugas itu tidak mepet dengan tenggat waktu atau deadline-nya, karena membiasakan diri untuk disiplin. Selain itu juga mereview materi yang telah diberikan oleh dosen agar memperdalam lagi materi yang telah diberikan, seperti itu. Oke, jadi dari kita sendiri itu membuat to-do list dan mengerjakan tugasnya itu tepat waktu seperti itu. Kalau dari Kak Arka gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya hampir sama ya. Yang pertama harus kita menjadwalkan semuanya gitu. Karena terlebih juga karena sebenarnya kalau kuliah online ini kita diuntungkan. Kita diuntungkan itu dengan kita di rumah bisa membantu orang tua, kita juga bisa berkuliah. Tapi itu ada permasalahannya. Jadinya kita cenderung lebih nggak bisa mengatur waktu. Gitu. Kalau aku pribadi sempat di awal-awal perkuliahan itu lebih mengutamakan kerjaan di luar gitu, daripada perkuliahan. Terus setelah berjalan mulai merasakan bahwa kuliah ini semakin semester semakin gede, semakin berat, mulailah mencari cara. Jadi mungkin kayak tadi membuat jadwal mana yang harus dikerjakan, mana yang lebih urgent, mana juga yang bisa dikesampingkan. Itu aja sih mungkin biar semua jalan. Oke. Ya jadi bener banget sih yang dikatain sama Gita dan juga Kak Arka, karena memang di selain juga kita harus tetap produktif juga sebagai mahasiswa gitu ya, kayak biar semuanya juga jalan kegiatannya, apalagi kita perkuliahan dan kuliah online ini juga memang benar gitu bisa dilakuin di mana aja, kapan aja. Tapi gimana kita sebagai mahasiswa itu juga harus tetap punya prinsip-prinsip kita tuh sebagai mahasiswa loh yang pokoknya juga masih belajar gitu kan ya. Ya sangat luar biasa sekali perbincangan kita mengenai pendidikan atau perkuliahan di masa pandemi ini. Bahwasanya tadi benar banget teman-teman dari King and Queen menyatakan bagaimana hambatan dan juga bagaimana kita sebagai mahasiswa harus tetap produktif menjalankan perkuliahan kita di masa pandemi ini. Nah teman-teman, aku juga mau ngingetin kita bakal ada 2 segmen lagi dengan pembahasan yang tentunya bakal lebih seru dan bakal lebih menarik, tapi kita nggak bahas semuanya dalam satu segmen ini. Jadi teman-teman bisa terus pantengin YouTube dari HMJ Hukum dan Kewarganegaraan setiap hari Jumat. Close the Date Podcast, save the date for information update.